Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Junatananto, peserta didik program studi perencanaan wilayah dan kota di Universitas Bina Mukti. Di sini saya akan mempresentasikan Kecamatan Jamblang dalam angka 2023 untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Komunikasi dan Presentasi dengan Bapak Ahmad Saiful Pasa, STMT, selaku dosen pengampu. Kecamatan dalam angka merupakan langkah awal dalam penyajian data sampai pada tingkat terkecil, yaitu small area statistik. Publikasi buku ini dimaksudkan untuk membantu memenuhi kebutuhan akan data statistik di tingkat kecamatan. Kita sebagai perencana wilayah dan kota dapat menggunakan data berikut sebagai bahan perencanaan dan gambaran perkembangan pembangunan di wilayah kecamatan. Kita masuk ke sistematika pembahasan. Di sini akan kita bahas adalah 1. Geografi dan iklim, 2. Kependudukan, 3. Sarana dan prasarana, dan 4. Potensi. Geografi dan iklim. Di sini ada 3 pembahasan, yaitu mengenai geografi, penggunaan lahan, dan iklim. Secara geografis, Kecamatan Jamblang terletak di bagian utara Kabupaten Cirebon. Luas wilayah Kecamatan Jamblang kurang lebih 17,04 km persegi yang terdiri dari 8 desa dengan ibu kota kecamatan yaitu Desa Jamblang. Dengan batas wilayah, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Plumbon, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Karangenam, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Suranenggala, dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pleret. Untuk topografi di Kecamatan Jamblang termasuk zona daerah dataran rendah dengan ketinggian dari permukaan laut rata-rata 25 mdpl. Luas desa terbesar di Kecamatan Jamblang berada pada Desa Bojonglor dengan luas 3,92 km persegi dan memiliki persentase terhadap luas kecamatan sebesar 19%. Sedangkan luas terkecil pada Desa Sitinangun, luas 0,65 km persegi yang memiliki persentase dengan luas kecamatan sebesar 4%. Penggunaan lahan di Kecamatan Jamblang sebagian besar adalah lahan pertanian, dengan luas lahan sawah yang mencapai 269,5 hektar pada tahun 2022. Sementara untuk kondisi iklim di Kecamatan Jamblang berdasarkan hasil pengamatan Stasiun Meteorologi Penggung Kabupaten Cirebon, curah hujan rata-rata setahunnya 258,92 mm. Hari hujan terlama di Kecamatan Jamblang terjadi pada bulan Januari 2022 selama 26 hari. Naik kita masuk ke pendudukan. Di Kecamatan Jamblang berdasarkan jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kecamatan Jamblang, jumlah penduduk laki-laki di 20.661 dan wanita sebanyak 20.235 jiwa. Sementara berdasarkan persentase kepadatan penduduk dapat kita lihat pada diagram PEM, rata-rata kepadatan penduduk di Kecamatan Jamblang pada tahun 2022 adalah 2.400 jiwa per kilometer persegi. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Desa Sitinangun dengan kepadatan 9.534 jiwa per kilometer persegi, memiliki persentase 37%, dan kepadatan terendah berada di Desa Bojonglor dengan kepadatan 1.488 jiwa per kilometer persegi, memiliki persentase 6%. Dan dapat kita lihat pada grafik piramida penduduk. Jika kita melihat dari bentuk grafik piramida ini merupakan grafik piramida stasioner. Bentuk piramida ini menunjukkan jumlah penduduk usia muda hampir seimbang dengan penduduk usia tua. Umumnya disebabkan karena tingkat kelahiran dan kematian rendah, sehingga jumlah dan pertumbuhan penduduknya relatif tetap. Kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu sarana dan prasarana. Di Kecamatan Jamblang terdapat sarana perkantoran sebanyak 9, pendidikan 30, kesehatan 7, peribadatan 116, sementara sarana olahraga 27, dan sarana perdagangan 21. Dapat kita lihat pada grafik sarana pendidikan di Kecamatan Jamblang, tersedia sarana pendidikan dari mulai TK sampai dengan pendidikan menengah atas ya. Sedangkan sarana olahraga memiliki kondisi yang baik dan rusak sebagian. Dan jika dilihat dari sarana peribadatan, penduduk Kecamatan Jamblang mayoritas beragama Muslim dengan jumlah sarana peribadatan sebanyak masjid 31 dan mushola 79. Sementara untuk prasarana di Kecamatan Jamblang tersedia jaringan jalan dan jaringan telekomunikasi. Untuk jaringan jalan itu ada jalan rel kereta api dan jalan tol Cipali-Kanci yang merupakan jalan nasional, kemudian jalan Oto Iskandar-Dinata yang merupakan jalan provinsi, dan jalan Bakung Jamblang sebagai jalan kabupaten yang merupakan penghubung antara kecamatan, serta jalan lokal dan jalan lingkungan.
Sedangkan untuk jaringan komunikasi di Kecamatan Jamblang, menurut data tercatat jumlah menara telepon seluler BTS terbanyak berada di Desa Jamblang dengan jumlah 3 dari total 16 BTS yang tersedia di Kecamatan Jamblang. Kita lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu potensi. Kecamatan Jamblang masih merupakan daerah agraris. Hal ini dapat ditunjukkan dengan besarnya luas lahan sawah yang mencapai 2.665 hektar dan luas panen lahan padi sawah mencapai 2.695 hektar pada tahun 2022. Produksi padi sawah pada tahun 2022 mencapai 21.203 ton. Jadi, sektor pertanian merupakan potensi terbesar di Kecamatan Jamblang dengan persentase sebesar 58%. Selain sektor pertanian, terdapat juga potensi dari sektor perkebunan, pariwisata, dan peternakan. Data kecamatan dalam angka merupakan data pendukung dasar dalam melakukan perencanaan wilayah. Seperti yang telah saya sampaikan, yaitu data dari keadaan geografi, jumlah penduduk, sarana dan prasarana, serta potensi yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan sebuah proses perencanaan pembangunan suatu wilayah. Mengutip dari sosiologis bernama Frederick Lepray, salah satu tahapan krusial dalam proses perencanaan adalah survei perencanaan. Survei merupakan kegiatan mengumpulkan data dan informasi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan dalam penyampaian data. Terima kasih.